Halo teman-teman semua, salam lingkungan. Kembali lagi di YouTube-nya Rumah Sopat. Nah, saat ini saya Gemilang akan berkunjung ke salah satu peternakan lebah madu yang ada di Bekasi ini, yaitu Pondok Lebah. Nah, yang kalian tahu kan madu itu kan memang bagus nih untuk kesehatan ya, karena punya gizi dan nutrisi yang memang baik. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama pemiliknya Pondok Lebah. Bagaimana sih banyak orang di luar sana soalnya yang nggak tahu nih bagaimana memilih madu yang murni organik dan madu yang memang sudah dicampur-campurkan dengan bahan-bahan lain. Sebelum itu, yuk like and subscribe dulu ya. Yuk. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Setiono nih. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, Pak Setiono ini adalah salah satu peternak lebah yang ada di Bekasi, yaitu Pondok Lebah. Bagaimana sih, Pak, prosesnya Bapak bisa ada Pondok Lebah ini tuh seperti apa, Pak? Ya, awalnya sebelum jadi peternak, saya ini adalah teknisi di bidang teknik sipil di perumahan tahun 95 itu mengalami keguncangan pada waktu itu mau krisis, sehingga 96 ini terpikir kita harus berubah, harus keluar dari apa yang ada sekarang gitu. Nah, disitulah saya membaca maja dan ternyata yang ketangkap di dalam pikiran saya adalah lebah. Nah, dan oleh karena itu saya langsung mencari bukunya tentang lebah. Di samping itu, ternyata di Al-Quran pun, di surat An-Nahl ayat 169, itu juga sudah disebutkan bahwa madu dan lebah itu merupakan sesuatu kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, di situ saya sangat tertarik. Nah, ditambah lagi bahwa setahu saya, semenjak itu Indonesia ini masih kekurangan madu, 60% impor. Oh, 60% impor, Pak? Iya, jadi dari situ terpikir bahwa kita, Indonesia, harus mencukupi madu sendiri. Nah, itu jalan satu-satunya kita harus jadi peternak. Kalau kita hanya jualan madu, nah ini kan madu harus tetap dari luar. Dengan peternak ini, saya yakin insya Allah Indonesia bisa mencukupi madu sendiri. Usaha itu ada jatuh bangunnya. Namun sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memahami secara detail bagaimana tentang lebah, itu kita harus paham banget. Nah, tentang kesulitan itu udah pasti. Namun kita harus didukung secara mental. Kalaupun kita jatuhnya jangan lama-lama. Kita harus segera bangun. Iya. Tentu kita melihat madu di Indonesia, terutama di Jawa, madu yang menghasilkan lebah yang menghasilkan madu ini ada 4. Ya, yang pertama madu cerana. Oh, madu celana. Cerana, bukan celana. Oh, cerana. Cerana, ya. Ini jenis madu lokal. Oh, madu lokal, Pak. Madu lokal, sehingga dia sangat rajin. Terus yang kedua madu dursata, atau kalau di Jawa disebut madugung. Ya. Kalau di Sunda odeng. Ya. Terus yang ketiga itu kalau di Jawa disebutnya klanceng. Oh, klanceng. Atau kelulut. Kelulut ya. Kalau saya. Nah, istilah bahasa Indonesianya trigona. Nah, terus yang keempat ada lebah yang sebetulnya aslinya ada dari luar, dari Eropa. Ya, dari Eropa. Tapi di Australia juga ada, di Irian Jaya juga ada sebetulnya. Nah, ini yang masuk kira-kira tahun 67 ke Indonesia, terus kemudian dikembangkan di Indonesia. Ini yang kelihatannya dia lebih unggul di dalam produksi madu. Nah, dari situ saya melihat bahwa kita memilih madu yang dari Eropa tadi,
yang disebut jenisnya adalah mellifera. Mellifera. Nah, sekarang ini yang kita ternak adalah itu? mellifera. Oh, berarti yang pondok lebah ini yang diternak adalah mellifera itu. Iya. Oke. Tapi apapun lebahnya, yang sangat mempengaruhi adalah bunganya. Oh, bunga. Iya. Oke. Ya. Karena madu itu adalah definisi madu itu adalah nektar. Nektar itu cairan di dalam kelopak bunga yang diisep oleh lebah, terus kemudian difermentasi, terus kemudian dimasukkan di dalam sel. Nah, sebelum masuk ke dalam sel lebah, itu dia cukup panjang prosesnya. Berantai diberikan kepada generasi lebah yang ada di dalam. Sebenarnya apa sih Pak? Misalnya bedanya nih lebah yang Bapak ternakin dengan tawon nih. Sebenarnya banyak juga yang nggak ngerti nih Pak. Iya, sebetulnya berbeda banget. Kalau lebah yang kita ternak ini pakannya memang madu. Madu, oke. Yang kedua bipolen. Bipolen. Sedangkan tapi madu yang dari nektar tadi disimpan di dalam sel. Oke. Tapi kalau tawon ini madunya nggak disimpan, dia hanya dimakan masuk ke perut, dicerna, udah hilang. Oh. Ya. Di samping itu yang namanya tawon, yang kalau di Jawa namanya tawon das ya. Oh, tawon das. Kalau di Sunda ingang. Nah, ini dia untuk memberi pakan larvanya itu adalah serangga termasuk lebah. Oleh karena itu tawon merupakan predator daripada lebah itu sendiri. Oh, berarti sebenarnya tawon juga makan lebah ya Pak ya? Iya, karena tapi bedanya bahwa kalau tawon pemberi makan larvanya dengan serangga termasuk tawon, termasuk lebah. Tapi kalau lebah untuk memberi pakan royal jelly, memberi larvanya dengan royal jelly. Oh, royal jelly. Royal jelly itu dibuat atau diekstrak oleh lebah muda itu dari madu dan bipolen. Jadi memang proses daripada produk lebah ini sangat panjang kalau kita ceritakan. Bisa mencari nektar, nektar ini bisa memancarkan aroma yang ditangkap oleh lebah sejauh 2 km.